Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat Rumah Inspirasi. Selamat malam atas kehadirannya. Terima kasih sudah hadir nih di tepat waktu di awal di pukul 19.30, lebih 2 menit. Kita memulai acara malam hari ini, sebuah fasilitas untuk teman-teman yang bisa mengikuti kelas memulai homeschooling usia dini, termasuk di dalamnya ada peserta Jumpstart Homeschooling Usia Dini yang baru bergabung di awal bulan ini, yang sedang mulai belajar, sudah menikmati webinar perdana di minggu pertama, dan mudah-mudahan mulai kebayang, walaupun itu masih awal banget, tetapi kurang lebih seperti itulah homeschooling. Dan hari ini, malam hari ini, di ruang berbagi ini kita bersama Kak Miki. Selamat malam Kak Miki, sehat? Ya, halo, selamat malam Mas Andi dan teman-teman semua. Ya, Kak Miki ini yang nanti akan bersama-sama dengan teman-teman semua, dengan kita semua untuk kemudian saling berbagi. Jadi ini adalah ruang berbagi, bukan webinar ya Kak Miki. Jadi kami berdua bukan narasumber, bukan sumber informasi, justru kami adalah sahabatnya teman-teman semua di dalam berbagi apa yang sedang difikirkan dan dirasakan. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir, silahkan ya, kalau kemudian ada yang ingin dibagikan, justru kami sangat menunggu itu, karena ini ruang berbagi ya, bukan webinar, bukan Zoom, bukan Gulwap yang kemudian biasanya Masa dan Balala yang mengisi. Ini kita sama-sama praktisi yang kemudian nanti kita bisa saling berbagi. Malam hari ini temanya seru karena relevan banget dengan program Jumpstart yang sedang dimulai, yaitu tentang memulai homeschooling usia dini. Kita kenalan dulu dengan Kak Miki, fasilitator kita malam hari ini. Selamat malam Kak Miki. Dan silakan langsung memperkenalkan diri, usia anak-anaknya, dan domisili di mana, dan apa nih yang akan kita bahas malam hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Andi. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miki. Saya ibu dari 4 orang anak, umur 7, 4, 2, dan 5 bulan. Saat ini kami stay di Solo. Dulu kami stay-nya di Jepang. Kami stay di sana sekitar 10 tahun gitu, dan kami baru pulang di Indonesia itu baru 2 tahunan ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, yang tadi udah disampaikan Mas Andit sedikit, jadi ini adalah ruang berbagi. Ruang berbagi itu isinya adalah sharing praktisi. Tujuannya nanti teman-teman itu bisa melihat, oh ternyata homeschooling itu sangat beragam ya. Ragamnya itu banyak banget sesuai dengan kondisi di keluarga masing-masing gitu. Kalau di Indonesia ini aja ada ratusan praktisi homeschooling, keluarga homeschooler, ya ada 100 pula ragamnya. Nah, nanti semoga dari sharing teman-teman semua ini, kita itu bisa mengambil pelajaran dan wah itu kondisinya ternyata sama nih dengan keluarga saya. Oh ternyata sama seperti yang saya alami. Nah, jadi kita bisa ini nih, bisa saling berbagi pengalaman, kemudian saling menguatkan, juga saling memotivasi dan merasa nggak sendirian. Oh ternyata masalah yang saya hadapi juga ternyata dihadapi dengan keluarga yang lain loh, dan mereka itu mengalami masa sulit, terus yang mereka lakukan seperti ini, kemudian sekarang itu menjadi seperti ini. Tujuannya kayak gitu teman-teman. Jadi harapannya ini nanti silakan dimanfaatkan momen berbagi, bisa chat di kolom komentar ataupun langsung raise hand ya, bisa pakai off cam boleh, pakai kamera juga boleh gitu kan. Nanti ada sekitar beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya berikan, baik itu teman-teman yang baru memulai homeschooling seminggu, sebulan, setahun, atau mungkin udah 10 tahun gitu, silakan berbagi. Atau mungkin untuk teman-teman yang memang masih bingung, ini aku cocok nggak sih homeschooling, masih menimbang gitu kan, silakan nggak apa-apa disampaikan aja gitu. Di sini kita tidak menjudge ini benar apa salah gitu, karena salah satu kata kunci yang ada di homeschooling yang pernah disampaikan Mas Aar itu intinya adalah boleh gitu. Selama itu tidak menyimpang dari value yang dianut, tidak menyimpang dari norma, dari peraturan-peraturan, silakan dipakai karena kata prinsipnya boleh gitu. Oke, ini tema yang kita angkat sekarang adalah memulai homeschooling ada anak usia dini. Di ruang member teman-teman, itu sudah ada beberapa materi pengantar gitu kan, ada rekaman webinar, ada podcast, dan juga ada e-book. Mungkin teman-teman sudah ada yang baca gitu. Kalau sudah ada yang baca, boleh dong berbagi ya. Silakan itu, oh
kok ini disampaikan di dalam e-book itu seperti ini ya, maksudnya kayak gimana gitu, silakan disampaikan di kolom chat boleh, disampaikan secara ini juga boleh gitu ya Mas Andit ya? Betul sekali Kak Miki. Jadi tujuan ruang berbagi ini salah satunya adalah membantu teman-teman semua kembali ke ruang kelas untuk melihat betapa banyaknya materi-materi terkait dengan usia dini yang bisa teman-teman pelajari. Tentu yang teman-teman di Japsat bisa menikmati katakanlah pendampingan demi pendampingan yang disampaikan oleh Mas Ardan Balala, tapi kemudian kalau teman-teman sudah selesai Jamstart atau sekarang sedang ada di kelas memulai homeschooling usia dini, bisa jadi mungkin perlu dibersamai di dalam kemudian mampir lagi ke ruang kelasnya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang ada di ruang kelas juga boleh. Saya mau tanya dulu nih ke Kak Miki, masih ingat nggak ya Kak Miki, kapan awalnya ketemu Rumah Inspirasi? Udah berapa lama sih Kak Miki belajar sama Rumah Inspirasi ini biar teman-teman semakin kenal? Sejak tahun 2018 Mas Andit. 2018, berarti sudah 7 tahun dong. Iya, ya seumuran sama anak sulung. Iya, Jadi iya. anak sulung lahir Procot itu, saya kenal Rumah Inspirasi di situ. Dan sampai sekarang masih terus nempel terus sama Mbak Lala sama Mas Aar itu. Jadi mahasiswa abadinya sepertinya. Iya, apalagi anggotanya nambah terus nih Kak Miki, jadi ilmunya Iya, semakin kepake. Apalagi iya. kemudian Kak Miki mendalami tentang stimulasi sensori yang nanti tentu buat teman-teman yang Jumpstart bisa mengikuti webinar pengantarnya, ada sesi khusus di pertemuan ke-6. Namun buat teman-teman yang mau bisa akses kelas memulai homeschooling usia dini, materi sensori juga sudah ada webinar Q&A-nya waktu itu juga diisi oleh Kak Miki, bisa dibaca-baca, bisa mulai diunduh dan dan dicetak kartu sensorinya untuk kemudian menjadi inspirasi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di grup WA masing-masing. Oke, Kak Miki, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Oke, terkait memulai homeschooling anak usia dini, kita mulai dari alasan. Nah, di sini teman-teman pasti punya alasan nih, berangkatnya, aku tertarik dengan homeschooling itu karena ini, aku pengen meng-homeschooling anak itu karena ini. Nah, boleh nggak teman-teman berbagi di sini, apa sih alasan teman-teman memilih homeschooling itu sebagai salah satu jalan untuk, ini ya, meraih atau mendidik anak gitu, salah satu cara untuk mendidik anaknya. Silakan teman-teman, ditulis di kolom chat boleh, disampaikan juga boleh. Silakan yang mau menjawab alasan teman-teman homeschooling, bagaimana? Jangan sampai nggak ada alasannya ya. Alasannya aku mau ikut-ikut Kamiki aja, padahal belum tahu alasan Kamiki ikut homeschooling apa. Nah, sebelum kita ke Kamiki, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi dulu alasan untuk homeschoolingnya apa, boleh langsung tuliskan saja di kolom chatting. Ini penting ya teman-teman semua untuk di sini ada 20 partisipan selain kami berdua, penting untuk teman-teman merefleksikan ya. Jadi benar nggak sih homeschooling itu adalah alat yang cocok untuk Anda? Salah satu alasannya adalah salah satu caranya adalah dengan menemukan alasannya. Silakan teman-teman, boleh dituliskan. Mumpung ketemu sama teman-teman seperjalanannya di sini. Nah, sambil menunggu teman-teman mulai menulis, kita tanya Kak Miki, kok Kak Miki tinggal di Jepang, apa pasti sibuk sebagai tenaga kesehatan di sana, suami juga sebagai nakes juga, begitu punya anak kok homeschooling. Homeschooling kan berarti diurus sendiri, sementara pasti sibuk tuh berdua. Gimana Kak? Apa alasannya kok akhirnya homeschooling yang menjadi pilihannya Kak Miki sampai hari ini? Silakan. Oke, jadi saya kenal homeschooling itu sejak lama sih Mas Andit. Saya lupa tepatnya kapan, tapi kalau nggak salah itu sejak kuliah sepertinya. Oke. Itu dari gagasannya Charlotte Mason ya, terkait tentang home education. Tapi waktu itu saya kurang begitu paham gitu, cuman tahu, wah ternyata ada nih model pendidikan yang anak itu nggak disekolahin gitu, tapi dikelola sendiri oleh keluarga. Kemudian waktu itu nikah gitu, saya udah kepingin banget ini ngomong sama suami besok kalau punya anak kita homeschooling ya, gitu. Terus habis itu ada beberapa alasan, alasannya itu yang saya sama sekali nggak ada masalah dengan sekolah teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan pun anak-anak itu nanti mau sekolah gitu, boleh gitu. Cuman saya udah ngobrol sama suami gitu, anak-anak ini at least kita pegang sendiri di rumah itu sampai umur sekian gitu. Nanti sesudahnya mau sekolah ataupun mau lanjut homeschooling boleh. Nah alasannya adalah karena
terkait dari visi misi keluarga. Jadi kami tuh punya beberapa kriteria gitu. Kalau mendidik anak itu kayak ada beberapa orang tua itu menganggap udah sukses didik anak kalau anaknya jadi PNS, ada kan? Mhm. Kemudian ada keluarga yang ngerasa udah sukses didik anak itu kalau semua anaknya itu udah mapan dalam artian punya mobil sendiri, rumah Ya. sendiri, pendapatan tiap bulan itu jelas nominalnya gitu kan. Tapi kami itu punya kriteria-kriteria, iya, kriteria-kriteria itu yang akan lebih optimal kalau lewat pendidikan homeschooling gitu. Oke. Nah, jadi makanya, kami optimalkan ini. Oh, di sini berarti, akhirnya kami milih homeschooling, itu sih, Mas. Oke, itu ya alasannya Kak Miki, dan ini sudah ada yang mulai menuliskan. Kak Miki bisa sambil mangku bocah, bisa sambil membaca. Dari Kak Latifa dan Kak Akrom, Kak Vera juga. Oke, ini dari Kak, Latifah, Hmm. itu ingin alasannya ya, ingin Ya, mendidik anak sesuai dengan visi misi keluarga, ya, menggali minat bakat anak secara maksimal. mantap. Oke, kemudian Oke. ada dari Kak Akrom juga, alasan pertama terkait dengan lingkungan yang mengkhawatirkan, Hmm. kemudian merasa bonding juga ya, merasa kurang bonding sama orang tuanya Kak Akrom sehingga ada jarak dengan orang tua, akhirnya tidak ingin anak merasakan hal yang sama, gitu. Bagus sih Kak Oke. Akrom. Ya. Kemudian kalau Kak Vera, oh ini terkait ini tadi ya, saya Ya. sama anak-anak gitu. Nanti aja ya Kak Vera ya, oke. Oke, nanti kita jawab. Kemudian, dari Kak Intan itu, alasannya adalah dulu pernah ngajar di PAUD, namun sepertinya Kak Intan belum sreg dengan beberapa peraturan yang ada, semisal pengen anak ada waktu untuk kegiatan di luar kelas, namun karena beberapa hal akhirnya tidak bisa diterapkan, jadi sampai saat ini mencari PAUD yang sesuai, tapi belum menemukannya. Oke, ini salah satu alasan ya teman-teman, yang melatar belakangi teman-teman memilih dan menimbang homeschooling dan itu sah-sah saja, memang lebar banget. Makanya kita ingin teman-teman berbagi, karena siapa tahu alasannya teman-teman sesuai juga dengan itu. Iya, itu ada di dalam pikiran saya, cuma kok nggak kepikiran ya gitu. Nah, kadang-kadang bisa jadi seperti itu. Silakan teman-teman, agak kita tunggu nih alasannya teman-teman semua. Masih ada beberapa orang lagi yang belum berbagi, silakan langsung tuliskan saja. Saya lagi dalam alasan tidak ada benar salah, karena itulah yang mendasari, yang mendorong teman-teman memilih homeschooling. Karena kalau teman-teman homeschooling nggak tahu alasannya, kayak orang nyetir mobil nggak tahu tujuannya gitu ya, nyetir aja dulu gitu. Padahal sebenarnya untuk menuju ke sana itu ya banyak hal yang perlu dipelajari, karena itu alasan itu penting. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi lagi, langsung raise-kan juga boleh. Kalau saya nih Kak Miki, saya kebetulan anaknya usia 15 tahun, lalu 12 tahun, dan 10 bulan. Jadi masih ada anak bayi di rumah, dan sampai hari ini alasan saya memilih homeschooling sejak awal pertama sampai hari ini masih tidak berubah, yaitu saya punya keyakinan bahwa ini salah satunya ya teman-teman semua, bahwa masa depan itu di luar jangkauan BMKG dan kita semua gitu. Jadi akan muncul berbagai profesi baru, akan muncul ada profesi-profesi yang kita pikir keren, ternyata begitu anaknya sudah nyampe nggak ada gitu ya, karena sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, itu saya berpikir kayaknya yang perlu saya kuatkan bukan apa yang perlu dihafal nih kayaknya, karena yang dihafal jadi nggak penting. Ya, saya berkaca di diri saya sendiri sih, tapi banyak hal-hal yang kemudian, waduh, dulu saya hafalin mati-matian demi supaya dapat nilai, jangan sampai nilainya merah, kasihan orang tua kalau kemudian lihat rapot saya merah gitu ya. Masa udah juara kelas terus ada merahnya, wah itu merupakan beban-beban yang terjadi, sehingga kemudian saya berpikir, dan itu nggak kepake sekarang. Ya saya tahu aja jadi wawasan gitu, tapi kemudian tidak berperan banyak dengan kehidupan saya pada saat ini dari sisi karya, penghasilan, dan sebagainya. Apa sih yang kepake? Ah, ini misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menggunakan teknologi, itu adalah hal-hal yang ternyata kepake. Nah, saya kuatin di situ aja deh, plus yang di bawahnya lagi, yaitu adalah attitude atau sikap. Karena menurut saya kalau sikapnya baik, dia mau kerja dimanapun mudah. Karena orang tuh kayaknya nyari orang yang bisa diajak kerja sama nih sekarang. Bapak bukan hanya sekedar skillnya jago gitu ya, wah S2 jago, tapi kemudian belagu,
kayaknya nggak kepake gitu. Tapi ketika kemudian siap kerjasama, gerak tanggap, berintegritas, terus kemudian berinisiatif dan sebagainya, itu kan hal-hal yang dibangun dari rumah sepertinya menurut saya gitu ya. Nah, nilai-nilai ini yang mau saya kuatkan ke anak-anak saya. Jadi termasuk salah satunya sekarang makin berkembang sini, saya ingin berfokus kepada kesehatan gitu ya. Jadi karena apapun profesinya kayaknya carinya orang sehat deh. Mau jadi apapun, nggak harus atlet gitu ya, tapi pasti butuh orang sehat. Karena begitu dia sakit, wah nggak bisa ngerjain apa-apa. Ya udah, akhirnya saya berfokus agar, kenapa homeschooling, karena saya ingin fokus menjaga kesehatan anak-anak saya, mulai dari makanan, gerak dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alasan yang cukup, makin kesini justru makin kuat gitu. Untung homeschooling gitu ya. Jadi itu menjadi alasan saya. Begitu teman-teman, maaf agak sedikit kepanjangan karena kalau ngomongin alasan itu banyak. Nah, makanya saya sebenarnya sambil mengulur waktu menunggu teman-teman mengeluarkan alasannya, karena ini yang menjadi hal penting sekali di dalam homeschooling. Oke, sebelum kita ke kolom chat, Kak Vera sudah raise hand nih. Silakan Kak Vera, coba cerita kenalkan diri, usia anaknya, domisili. Apa sih Kak alasannya homeschooling? Homeschooling itu repot loh Kak. Silakan. Selamat malam Kak Andit, Kak Muti, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Vera, ibu 2 anak, usia 6 tahun dan 3 tahun, domisili sekarang di Kupang, NTT. Oke. Alasannya kenapa memilih homeschooling, sebenarnya nggak langsung memilih homeschooling pada saat itu. Ya. Tujuan kami itu awalnya pas di awal pernikahan itu kan mau membangun pola hidup yang lebih sehat. Saat anak lahir kayak gitu ya. Terus akhirnya kami belajar parenting, belajar terus tentang bagaimana pola hidup yang lebih sehat, bertemu sama teman-teman yang sama-sama pengen hidup lebih sehat gitu kan. Ternyata ada beberapa teman yang memilih homeschooling buat pendidikan anak-anaknya. Tertarik dong gitu kan. Awalnya saya taunya homeschooling itu buat beberapa orang saja gitu kan. Ya. Misalnya buat teman-teman yang berkebutuhan khusus, buat teman-teman yang bekerja di dunia entertain, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya belajar, terus saya belajar di Rumah Inspirasi. Nah, yang paling tertarik itu adalah tentang customized education itu yang dijelaskan Mas Aar, yang akhirnya bisa disesuaikan dengan visi keluarga gitu kan. Nah, terus setelah itu ada beberapa yang jadi makin menguatkan kami pede buat homeschooling adalah karena beberapa pola yang sudah kami lakukan dalam keseharian tuh seperti yang sudah dijelaskan Mas Aar, seperti bonding, membangun pola hidup yang lebih sehat, terus pola keseharian kayak gitu. Kayaknya kami udah punya modal nih gitu kan. Makin terus belajar, terus kami juga ada masa bimbang nih mau benar homeschooling atau ada alternatif pendidikan lain gitu kan. Nah, setelah kami melakukan survei, mencari ada alternatif lain selain homeschooling, ternyata nggak ada jawaban yang memuaskan kami, yang akhirnya kami ya udah kita homeschooling aja kayak gitu sih. Mantap. Jadi kami memutuskan homeschooling ya tahun 2023, benar-benar gongnya ya udah anak pertama nggak akan kita masukin ke TK gitu. Itu sih Kak, itu aja. Itu setelah belajar dari Rumah Inspirasi memutuskannya, atau Iya, sudah betul. homeschooling dulu baru memutuskan? Setelah belajar di Rumah Inspirasi, yang sebelumnya masih galau gitu kan, setelah itu baru jadi deklarasi. lebih siap untuk deklarasi. Wah, ini dia. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Kak Vera sudah berbagi, dan sepertinya sudah banyak yang berbagi di kolom chat. Silakan Kak Miki, bisa mulai dibacakan dari Kak Isna nih. Oke. Apa Kak? Ini dari Kak Sheila, dari Kak Isna ya. Dari Kak Isna tadi alasannya adalah karena domisili ya, berpindah-pindah di daerah, bukan kota besar, keliling Indonesia. Wah, keren banget Kak Isna. Jadi travel school ini. Mantap. Dengan kualitas sekolahnya yang ada di daerah ya. Ingin anak bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat bakatnya. Ingin anak bisa mempelajari hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan untuk masa depan. Saat ini anaknya usia 3 tahun 3 bulan. Wah, masih panjang. Pas banget nih belajar. Kemudian dari Kak Siela, anak sebenarnya udah coba TK. Tapi anak selalu bilang kalau lebih seru belajar di rumah karena bisa sesuai apa yang dia mau. Apalagi kata anaknya topik di sekolah itu aja. Anaknya keren ini.
Jadi dia ogah-ogahan buat berangkat. Setelah pengalaman itu, akhirnya Kak Sheila ini mencari sekolah yang menurutnya cocok ke anak, tapi ternyata harganya di luar ini ya, di luar Nurul ya buat anak TK. Ya, Oh iya, apalagi ya, oke. oh iya, ada juga harganya itu walaupun masih TK ya, tapi wah itu mahal banget. Udah bisa buat bolak-balik Jepang Indonesia kayaknya tuh ya. Iya. Kalau dari Kak Dona ini domisili di BSD, anak umur 3 tahun 4 bulan, alasannya adalah terkait visi misi juga ya, agar visi misi keluarga lebih ditanamkan ke anak-anak dengan meminimalisir pengaruh lingkungan yang berbeda dengan visi misi Oke. keluarga. Contoh, anak makan real food. Kalau Ya, misalnya sekolah ada temennya yang nggak real food, ya. khawatirnya anaknya terpengaruh, anak juga lebih suka diajarkan oleh ibunya langsung. Wah keren banget sih bondingnya. Nah, Bagus sekali nih Kak Dona ini, sama dengan Kak Sheila juga ya. ya. Dari Ibu Salman, alasannya adalah ingin anak menyenangi belajar berbagai hal sehingga lebih mudah tergali potensinya. Selain itu juga lebih fleksibel terkait budget. Iya bener banget. Nah, Budget itu disesuaikan ya Mas Andit ya. oh iya banget. Kalau dari Kak Fatia ingin menemani, mendampingi dan mengoptimalkan pertumbuhan anak untuk menghadapi akil balik secara bersamaan. Cakep banget. Mantap. Ini kayak teorinya ini ya, apa namanya, FBE ya dari Hmm. Ustadz aduh siapa sih saya kok lupa itu, yang ini loh yang FBE ya. Ya. Kemudian dari ini, Mas Khairul Imam itu penanaman dan menggali ilmu lebih dini, ingin menjadi orang tua yang bukan hanya pasrah pada instansi sekolah, tanpa memberi pembelajaran, support sistem semua ini terhadap ilmu kepada anak keluarga tercinta. Wah keren banget, ini keluarganya kelihatan punya visi misi yang gede banget ini Mas Khairul ini. Kemudian kalau dari, oh iya Mbak Nelly, Ustadz Heri Santoso udah almarhum ya. Iya. Oke. Sip, terima kasih teman-teman sudah banyak Oke. berbagi alasan. Silakan kalau ada yang lagi ngetik mau lanjut berbagi alasan sangat boleh karena ini adalah momen yang penting untuk teman-teman menemukan lagi. Saya juga tadi pas cerita memastikan lagi saya masih kuat nggak ya alasan homeschoolingnya, ternyata begitu saya sampaikan makin kuat gitu ya, karena ternyata makin kesini teknologi dalam tanda kutip makin nggak jelas dalam artian makin kita makin bisa dapat banyak informasi, ternyata justru kekuatan anak ini yang harus dikuatkan dari sisi akarnya menurut saya gitu, biar Iya. apapun kena teknologi mau kena AI apa segala macam dia tetap bisa jadi dirinya sendiri, nggak kebawa sama orang lain. Nah menurut saya dengan waktu yang lebih banyak bersama anak di usia-usia dininya khususnya, mungkin karena saya sempat ngerasain ya Kak Miki. jadi ketika anak yang pertama udah 15, tahun ini 16, yang kedua udah mau 13, untung homeschooling buat saya ya, saya lagi buat saya untung saya homeschooling sehingga mereka mau pegang gawai pun saya tenang karena mereka masih bisa cerita apa saja ke saya, bisa berbagi dan sebagainya. Itu yang nanti akan kerasa dipanen pada saat usia remaja nanti, versi saya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, pertanyaan kedua ini terkait persiapan. Nah, Jadi ketika kita udah mutusin ya, aku mau homeschooling nih, terus besok ngapain gitu, terus apa yang perlu saya siapkan gitu. Teman-teman waktu dulu di awal kali ini ya menyelenggarakan homeschooling, ada nggak yang teman-teman siapkan secara khusus itu? Wah aku ini udah tak niatin aku sekarang homeschooling, berarti aku kudu nyiapin ini gitu. Kalau contoh dulu ya, saya itu nyiapin kurikulum teman-teman. Jadi kan saya orangnya ini ya apa namanya akademisi banget gitu. Jadi pada waktu saya mulai aku pengen homeschooling gitu, makanya saya lakukan waktu itu adalah nyiapin kurikulum. Dan secara prakteknya nih, kurikulum yang dulu saya buat itu banyak yang ya ada beberapa yang nggak saya pakai sekarang gitu. Bukan dalam arti dulu itu mubazir, enggak. Tapi karena memang pada waktu dan menjalani homeschooling itu ya, banyak banget yang namanya kurikulum baru yang masuk gitu. Jadi kurikulum kami itu melebar sedemikian rupa sehingga jadi kalau teman-teman itu mikirin tentang kurikulum di awal, ya boleh silakan cari-cari info mau pakai kurikulum apa gitu, tapi jangan takut gitu. Bukan berarti homeschooling itu kalau nggak ada kurikulum nggak jalan gitu.
Homeschooling itu beda dengan sekolah, teman-teman. Kalau sekolah itu kita mengenalnya ada kurikulum ya. Kemudian kita berpikiran, wah nanti kalau nggak ada kurikulum ini homeschooling nggak bakalan jalan gitu. Belum tentu juga, karena ada yang namanya kurikulum kehidupan. Kalau Mas Nah, Aar dan Mbak Lala menyebutnya sebagai itu. Kurikulum kehidupan itu anak belajar dari apa yang terjadi di sekitar. Ada juga salah satu metode homeschooling yang namanya unschooling ya kan. Itu juga tanpa kurikulum tapi menggunakan kurikulum kehidupan. Jadi apa yang diminati anak saat itu, apa yang terjadi di dalam kondisi saat itu yang dipelajari mereka gitu kan. Jadi kalau saya waktu itu yang saya siapin itu sih teman-teman. oke. Kalau dari keluarga teman-teman ini ya, kira-kira dulu waktu pertama kali gimana? Ada nggak sesuatu yang disiapin secara khusus itu? Walaupun Oh, nggak secara khusus juga nggak apa-apa sih. ya, atau saat ini yang lagi menimbang homeschooling, kira-kira lagi menyiapkan apa nih selain kemudian katakanlah ikut belajar di rumah inspirasi, mungkin itu salah satunya. Ini kayaknya cocok nih sama Kak Nelly nih, apa yang terpikirkan pertama kali memang kurikulum yang mau dipakai apa ya gitu ya. Ternyata begitu sudah dijalani, gimana Kak Nelly setelah dijalani ya? Mungkin bisa dilengkapi nanti ceritanya. Ini ada dari Kak Khalid nih Kak, dari Kak Septi. Oke, dari Kak Septi itu Hmm, Kak Septi ya dan pasangan memilih homeschooling itu untuk anak karena hemat budget. Ya, Oke, kita PAUD banyak yang high budget padahal pembelajaran 11-12 metodenya dengan belajar betul. di rumah. Iya, yang Iya. dipelajari sebenarnya itu aja. Kemudian yang kedua, tidak terikat jika suami pindah tempat. Ya Nah, seperti yang disampaikan Kak betul. Isna tadi ya, yang punya keluarga yang pindah-pindah gitu. Meningkatkan bonding dengan anak, iya. Men-stop luka pengasuhan di kami jika terlalu dini disekolahkan atau bahkan ditinggal kerja karena sekolah belum libur atau sulit untuk dapat izin. Oke. Kemudian memaksimalkan waktu bersama anak, memaknai setiap proses pembelajaran, dan dengan homeschooling dapat melatih mengelola manajemen emosi dan waktu. Hmm, Kurikulum belajar tergantung keadaan dan kebutuhan anak. mantap. Sudah siap semua nih. Dari Kananda Iya. dulu mungkin, Dan Kak. Nanda ini juga sekarang bingung kurikulum ya, karena terbiasa apa-apa harus ada alat ukurnya. Padahal nggak kurikulum juga, kami ada alat ukur lainnya. Oke. Wajar Kak, karena kita produk sekolah dan kita tahunya yang namanya sekolah itu selalu ada kurikulumnya, selalu ada lesson plan-nya. Jadi kita kadang-kadang mikir, wah ini kalau nggak ada kurikulumnya jangan-jangan nggak bisa jalan gitu kan. Padahal kalau teman-teman yang sekarang yang ikut program Jumpstart itu ya, Hmm, itu kan di hari pertama itu ada tantangan 30 menit bersama anak, itu ya. ngapain aja. Hmm, Nah itu padahal kalau saya juga baca jurnalnya teman-teman itu keren-keren, wah itu ya. bagus itu. Malah juga ada beberapa teman Jumpstart itu yang akhirnya testimoni gitu kan ke sosmed bilang, aku dulu itu bingung, nggak percaya diri mau memulai homeschooling, padahal Hmm, udah demen banget dengan homeschooling. Tapi setelah melihat apa yang disampaikan oleh Mas Aar dan Mbak Lala, wah ternyata homeschooling anak usia dini itu simple banget ya. Yang iya. penting menyediakan waktu mindful berkegiatan bersama anak itu nanti idenya itu bakal banyak banget yang dapat itu. Betul. Saking banyaknya terus nanti masuk ke level bingung. Yang mana dulu ya? Karena saking banyak pilihannya. Oke, kita kedengarkan nih cerita Kak Nelly. Jadi setelah awalnya menyiapkan kurikulum, apa yang terjadi selanjutnya, Kak? Silakan sebutkan domisili, usia anaknya, dan gimana ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wow. Kak Andit, Kak Malam, Miki, Kak Nelly. dan teman-teman. Halo teman-teman, saya Nelly, saya ibu dari 3 anak, usia 10 tahun, 7 tahun, dan 2 tahun. Nah, kalau saya ceritanya belum sempat bikin lah Kak Andit kurikulum, Hmm, tapi memang yang tercantol pertama kali di pikiran itu ya itulah, kalau kita menyekolahkan di rumah gitu anak-anak itu kan kurikulum yang kita pakai apa gitu, sama seperti Kak Miki, saya nggak boleh. Bentar, mama bicara sebentar boleh ya? Sebentar. Nggak boleh. Oke, sambil izin sambil off cam ya. boleh, Kak. Namanya Boleh. juga ruang berbagi usia dini. Biasanya suka ada anak usia dini di sekitar. Silakan lanjut. Iya, jadi karena saya dulu juga sempat menjadi guru gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya pendidikan itu ya nggak akan jauh-jauh dari rencana pembelajaran gitu kan, materi yang diajarkan, tujuannya pendidikannya apa gitu kan ya. Ya ruwet sendiri Mas Andit waktu Hmm, awal-awal itu. Iya, waktu awal-awal tuh ruwet sendiri, ini gimana ini? Nah, makanya pas ketemu Rumah Inspirasi dan ikut dulu pertama kali ikutnya yang menimbang
homeschooling usia dini juga ya, pertemuan pertama tuh ya yang ditanyakan adalah bagaimana kurikulumnya? Apakah kurikulumnya dibuat sendiri juga gitu kan ya? Kok langsung, kok ya ribet banget gitu ya kalau kita misalkan harus membuat kurikulum sendiri gitu. Ternyata, oh kita ternyata terlalu overthinking rupanya ya. Baru pertemuan pertama udah ruwet sendiri. Nah, akhirnya ketika pertemuan kedua, ketiga, dan keempat itu sudah tercerahkan gitu ya. Hmm. Sudah pikiran kita sudah terbuka mengenai homeschooling itu ternyata nggak seruwet berat itu gitu, apalagi untuk usia dini gitu. Kalau untuk usia dini ya seperti yang dijelaskan kita bisa sesuaikan dengan kondisi rumah kita, anak-anak juga nggak secara khusus dipisahkan gitu ya antara waktu belajarnya atau waktu kesehariannya gitu kan. Nah akhirnya setelah ikut itu kan waktu ikut kelas yang pertama itu ya. Nah, setelah itu akhirnya saya setelah ikut, homeschooling usia dini itu saya berpikir, "Oh, sepertinya ilmu saya masih belum cukup nih untuk memulai homeschooling ini ya." Jadi saya memutuskan di tahun berikutnya adalah ikut, paket lengkap di Rumah Inspirasi, kelas lengkapnya Kelas itulah. lengkap. Heeh, nah dari situlah mindset saya mulai tersusun Mhm. ter kalau kayak puzzle ya mulai tersusun rapi gitu, udah kelihatan jelas ternyata homeschooling ini begitu. Jadi kita belajar manajemennya ya kan, kita belajar bagaimana cara mengajarnya, bagaimana, apa, tentang anak-anak itu seperti apa, itu udah pokoknya yang perlu disiapkan ya itulah kita belajar dulu aja gitu. Dan belajarnya nggak usah jauh-jauh ke mana-mana, udah cukup di Rumah Inspirasi aja udah cukup gitu kan. Apalagi sekarang ada Jamstar itu kan waktunya lebih pendek ya Kanit ya. Betul. Kalau dulu kan 1 tahun ya lebih Ya, lama, kalau ini lebih cepat. Jadi sepertinya teman-teman nanti akan lebih cepat menemukan pola kesehariannya juga gitu, teman-teman. asik. Jadi modal utamanya Jadi, adalah belajar dulu gitu. Terima kasih ya. teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya mikir kurikulum dulu di awal walaupun nanti akhir ternyata ya memang memang harus dijalani. Oke. Kak Miki ada komen dulu mungkin sebelum kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Seru sih Mas Andit ya. Jadi intinya gini, kalau ini kan kondisi keluarga itu beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin selain kurikulum, teman-teman yang lain itu aku perlu nyiapin apa gitu, mungkin nyiapin budget gitu kan. Hmm. Apalagi itu ada ini nyambung ke pertanyaan ketiga ya. Di pertanyaan ketiga itu apa ada pikiran atau mindset yang teman-teman punya waktu di awal menjalankan homeschooling ataupun pada saat ini ketika menimbang homeschooling yang mindset itu, memberatkan gitu. Misalkan homeschooling itu hanya untuk, keluarga kaya misalkan nih, Hmm. karena alasannya itu saya punya mindset itu begini 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 gitu. Hmm. Kemudian ataukah homeschooling ini hanya cocok untuk, keluarga yang nggak bekerja ibunya, yang ibunya itu di Hmm. rumah gitu, bapaknya bekerja, atau homeschooling ini cocoknya untuk bapak ibu yang, kerjanya itu bukan Kantoran. kantoran, mungkin, Hmm. pengusaha atau wira swasta yang punya waktu yang fleksibel gitu, ataukah mungkin yang lainnya itu kan ada kan macam-macam gitu. Nah, semuanya itu pasti ada yang namanya keraguan. Jadi saran saya memang perlu belajar, cari informasi yang benar dan di tempat yang benar gitu. Karena Hmm. homeschooling itu perlu ilmu seperti yang disampaikan oleh Mbak Nelly. Ada caranya gimana mengelola sosialisasi anak tuh. Ada gimana caranya mengelola manajemen keseharian, menyambungkan antara kegiatan ibu dan kegiatan anak gitu. Gimana caranya memilih kurikulum, gimana caranya memilih PKBM, gimana caranya mengelola emosi, itu semua perlu dipelajari. Jadi homeschooling itu perlu ilmu, bukan asumsi teman-teman. Ya, Jadi kalau kita itu misalkan nih, di sosmed kan sekarang banyak banget kan gitu, betul. Hmm. saling berantem gitu kan, mending nggak usah deh. Jadi hindari berdebat gitu. Ya. Jadi kalau misalkan apalagi untuk orang yang tidak tahu homeschooling, tidak mau belajar homeschooling, hanya menggunakan asumsi kemudian berdebat kusir, Hmm. ya kan, saling bully-membuli, lebih baik jangan masuk di situ gitu. Karena Ya. memang kita tahu homeschooling itu perlu ilmu, bukan asumsi. Kitanya perlu belajar sendiri di tempat yang tepat gitu.
Mantap. Itu diucapkan oleh seorang ibu yang sudah 7 tahun belajar di Rumah Inspirasi dengan 4 anak. Ya, silakan ditimbang-timbang, Kak. Apakah itu menjadi sebuah masukan yang menarik? Ada dari Kak Divira nih, silakan dibacakan Kak Vicky. Dari Kak Divira itu, mindset dulu homeschooling hanya bisa dilakukan oleh orang tua dengan disiplin dan konsistensi tinggi karena butuh menjalankan sistem 24 jam full, maka bukan orang-orang yang mampu. Kalau sekarang gimana Kak Divira? Iya. Apakah mindset ini masih ada? Ngomong-ngomong Kak Divira ini ikut program Jumpstart, kelas lengkap, ataukah jangan-jangan udah berpindah ke coaching? Kalau udah masuk ke coaching, wah keren banget Kak Divira. Sepertinya udah berubah. Iya, iya. Kak Divira ikut yang coaching ya? Kelas lengkap, Kak Oh, Divira. kelas lengkap. Oh iya, oke. Oh, udah berpindah ya Kak ya? Oke, sip. Terima kasih Kak Divira. Silakan teman-teman yang lain, ada bayangan apa terhadap tentang homeschooling? Mungkin boleh teman-teman bercerita dulu waktu awalnya, atau mungkin teman-teman yang sedang ikut Jamsa atau yang sedang menimbang HS sekarang sedang memikirkan itu kah? Kayaknya homeschooling hanya bisa dilakukan oleh ini gitu misalnya. Nah, katanya berpindah namun tetap menantang Kak. Nah, kalau itu sih ya tantangan sepanjang proses ya iya. Mas Adit ya. Sekarang kita dengar ceritanya Mas Ara Mambalala, walaupun anaknya udah pada ada yang lulus UI, ada yang sedang kuliah, ada aja tantangannya kok. Jadi dinikmati aja Kak tantangannya. Makanya kita ada ruang berbagi ini untuk saling berbagi tantangan-tantangan apa yang teman-teman rasakan. Oke, silakan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan. Jadi awal homeschooling jujur kalau saya sih memang kalau saya termasuk yang waktu itu nggak mikir terlalu jauh ke sana sih Kak. Saya coba mikirnya adalah justru karena ngebayangnya masa depan ini nggak kelihatan gitu. Saya bakal apa ya sama buat anak saya gitu. Jadi ya udah akhirnya apapun kondisi saya, pokoknya saya homeschooling gitu. Jadi belajarnya sambil jalan begitu. Anaknya lahir, ya udah biarin dulu aja kan masih usia dini gitu. Begitu Mas Arbalala bikin kelasnya, mulai ikutan terus terlibat di Rumah Inspirasi. Oh, semakin paham. Oh, ternyata apa yang saya pikirkan nggak beda-beda amat gitu. Sip lah, lanjut. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin bisa lanjut ke masih ada kami pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Saya boleh berbagi nggak ini Mas? Silakan. Jadi salah satu ini ya yang menantang itu dibilang keraguan itu juga enggak sih, tapi kalau nggak dibilang keraguan ya ada kalanya ragu-ragu juga sih teman-teman. Jadi ini terkait mengelola emosi gitu. Kita sama anak itu kan 24 jam ya kan. Ya. Kalau anak dikirim ke sekolah itu kan ada waktu banyak kan. Mereka lama kan di sekolah. Terus kan kita orang tuanya kan bisa me time, bisa nonton drakor, bisa ngapain gitu kan. Nah, ini kalau homeschooling itu kan ini kan sama kita terus ngekor lagi, apalagi ketika anak usia dini kan. Ya. Kita ke dapur aja udah diteriakin, dikira mau tinggal umroh kan. Anak-anak usia dini itu jadi kayak aduh kayak gimana itu kan. Nah, di sini itu adalah ada kalanya saya juga ngerasa gitu Mas Andit. Aduh kok aku kok jangan-jangan nggak bisa ini homeschooling lama-lama, jangan-jangan homeschoolingku ini nanti nggak berhasil gara-gara aku nggak bisa ngelola emosi. Itu sampai sekarang saya masih ada teman-teman. Tapi akhirnya ini jadi kayak semacam pelecut diri gitu. Lah kalau memang homeschoolingnya itu mau berhasil, berarti mau nggak mau saya harus belajar. Gimana belajar ngelola emosi, gimana belajar mental health gitu kan. Dan keadaan ini itu akhirnya yang membuat saya belajar untuk terus menjadi lebih baik walaupun prosesnya belum perfect 100%, masih dalam proses gitu. Itu. Mantap. Hebat kalau udah 100%, jangan-jangan kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai perjalanan kita di dunia ini ya kalau memang udah 100%. Oke, ini sudah ada yang sudah mulai menuliskan nih dari Kak Siti, silakan. Oke, kalau dari Kak Siti Lembang. Kak Siti masih ada mindset homeschooling, lebih enak kalau ibu bapaknya bisa bareng-bareng ikut andil karena masih kesusahan karena sendirian. Iya, Kak Siti. I feel you banget karena saya pernah berada di situasi seperti ini. Dan sampai sekarang, 7 tahun itu, yang megang kegiatan proses homeschoolingnya anak-anak itu saya sendiri loh. Jadi suami
itu bagian yang uang, bagian apa namanya pendanaan gitu kan. Kemudian juga bagian yang misalkan saya kesusahan gitu ngendel anak ini si Atar kok sekarang gini ya, tolong deh diginiin gitu. Jadi suami itu berperan sebagai menjalankan perannya sebagai bapak dengan baik itu udah cukup. Kalau bagi kami gitu kan. Terkait dengan proses homeschooling, terkait milih kurikulum, milih buku tetek bengek mulai A sampai Z itu sampai sekarang 7 tahun itu kalau di keluarga kami saya yang jalani sendiri kan. Dan bukan berarti saya hebat ya, enggak. Tapi memang masih ada support dari suami itu dalam artian suami tidak melarang gitu kan. Terus juga ketika ini kan anak udah masuk proses akademik nih. Jadi pagi terus ada pelajaran akademik gitu kan. Saya kan agak ribet juga kan. Nah, ketika saya megang anak, suami itu megang yang lain, contohnya kayak megang pekerjaan rumah, megang urusan sarapan, urusan yang lain, urusan belanja itu mau berbagi tugas itu. Kayak gitu sih. Dan Jadi itu saja I feel sudah you banget sangat ya. membantu ya Kak Miki ya. Udah sangat membantu banget, apalagi ini kan anak masih usia dini kan kalau kami ya. Anak usia dini tuh kan memang tahapannya masih sama ibunya. Nanti ada tahapannya ketika dia masuk usia 7 mendekati usia balik gitu kan. Itu kan sama bapaknya. Nah, saya udah ngomong sama suami, aku itu nggak bisa masalah finansial, nggak terlalu pinter masalah finansial. Jadi nanti ini anak kalau udah umur sekian, tolong pegangan ya, ajarono itu yang Abi bisa itu ajarin ke anak-anak. Jadi kalau Abi kerja itu si Atar itu udah mulai ajaken gitu. Jadi saya nitipin, terus ngasih instruksi ke suami itu juga jelas gitu. Ini anak ini nggak bisa gelantung-gelantung, nggak bisa bergelantungan. Dia tiap kali tajak gelantungan dia itu rewel. Udah bapaknya yang eksekusi. Jadi kita minta bantuan ngasih teknis itu yang benar-benar jelas gitu kalau ke suami. Tapi nggak usah terlalu berharap, Mbok yo dikit-dikit mikirin tentang kurikulum, tentang gini, wah jadinya ujung-ujungnya berantem. Kalau dulu saya gitu, Kak. Dan baru bisa menemukan pola yang enak itu di tahun ketiga menjalankan homeschooling loh. Jadi kalau Kakak masih di tahun pertama, tahun kedua, nggak apa-apa, masih menemukan polanya. Jadi masih banyak waktu. Malah Itu. Kakak beruntung banget ketemu Kak Miki yang berbagi soal ini, karena itu salah satu kekusutan awal homeschooling sebenarnya ya. Jadi ketika berharap nggak hanya ke suami, kadang-kadang kan suami yang kepengen homeschooling gitu, terus kemudian istrinya tidak mendukung karena nggak ngerti dan sebagainya. Dan memang akhirnya salah satu tipsnya adalah ya jalani dulu gitu, jalani dan kemudian berikan petunjuk-petunjuk teknis agar kemudian suami yang mungkin terlihat belum punya andil, ya udah dia andil yang bisa dia lakukan aja dulu sambil ntar pelan-pelan mungkin kan akan ada hal-hal yang menurut suami penting, nah itu yang kemudian bisa masuk lewat situ homeschoolingnya misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada cerita-cerita yang lebih konkret bisa disampaikan ya Kak Siti ya, karena itu kontekstual banget dan disinilah tempat kita bisa berbagi itu sebetulnya. Silakan dari Kak Nelly nih, Kak Miki. Awal homeschooling yang terpikirkan adalah anak kami nanti menjadi apa ya, mampu atau tidak kita sebagai orang tua membersamai anak-anak. Apakah saya bisa mengajarkan semua mata pelajaran materi yang saya ajarkan sendiri? Oh, ternyata homeschooling tidak seperti itu. Homeschooling bukan memindahkan sekolah ke rumah. Benar banget Mbak Nelly, dan homeschooling itu bukan menjadikan kita ibunya itu harus bisa semua mata pelajaran. Itu mah berat ya. Kayak kepala sekolah juga nggak bisa. Iya bener gitu. Dan sekarang mindset itu dikit-dikit masih ada, apa sudah berubah Kak Nelly? Oke. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Septi ya. Ya. Inhale dan exhale panjang, memang solusinya iya ritmenya naik turun. Iya bener banget. Dari Kak Siti lagi, ada fase dipingin menyerah. Saya juga dulu kayak gitu Kak. Ada fase seperti itu, kemudian waktu itu saya ngulik lagi, ya ini memang ini ya, maksudnya itu kalau di keluarga kami ya Kak ya, suami saya alhamdulillah itu kan diberikan Allah kelebihan di bagian pendidikan anak. Tapi saya punya kekurangan di bagian mikirin masalah ngatur duit. Saya tuh nggak begitu pandai ngatur duit, mesti boros gitu. Sedangkan suami itu pinter banget ngatur duit,
Tapi untuk perihal pendidikan anak, dia tuh nggak mudeng. Sampai ketika saya ngomong masalah motorik kasar, motorik halus, walaupun suami saya itu tenaga kesehatan, itu nggak mudeng. Waktu saya bilang, "Ini motoriknya jelek," dia bilang, "Heh, apa? Motor GP?" Ya Allah, ini saya ngomongin motorik sama suami ditanyain motor GP itu kan beda, Iya, gitu. iya, iya. Tapi justru karena saya ngelihat ini adalah kelebihan kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin memang Allah udah menciptakan seperti itu, kelebihan di sini ditutupi oleh kekurangan sini ditutupi oleh kelebihan yang ini. Jadi tetap aja kami jalan karena tujuannya adalah sama-sama didik anak, cuman memang punya pola pikir yang berbeda dan, suami itu kan tidak begitu tahu homeschooling itu seperti apa. Hmm. Ketika saya mau menyampaikan homeschooling seperti bla 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 gini, dia nggak mau dengerin juga. Hmm. Lalu dia modelnya dengerin itu melihat keseharian saya. Jadi Oke. ketika saya praktek menjalankan homeschooling keseharian dengan anak-anak, disitulah suami itu baru bisa menyimpulkan, "Oh maksudnya tuh gini." Jadi Hmm. pelan-pelan nanti dia, kayak tercerahkan sendiri kalau homeschooling itu adalah seperti ini, saya punya visi seperti ini dan visi ini sebenarnya bukan punya saya sendiri, tapi Hmm. sebenarnya punya kami, cuman waktu itu suami masih belum menyadari kalau ini itu ya buat anak, kayak seperti, "Ini anak mau didik seperti apa sih?" Suami bilangnya, "Ya dididik yang baik." Tapi ketika saya tanya, Oke. "Dididik yang baik itu yang seperti apa?" Gitu. Akhirnya kan saya bikin indikator tuh, Hmm. banyak banget. Hmm. Indikator mendidik anak dengan baik seperti ini, kemudian saya tunjukkan ke suami, Kak. Waktu itu saya Hmm. kayak, ngasih proposal ke CEO gitu dan CEO-nya suami. Saya tunjukin, "Ini loh maksudnya," gitu, sebelum saya menjalankan homeschooling 7 tahun lalu, Kak. Terus suami Hmm. lihat, "Oh gini, ya udah jalanin aja," gitu. Tapi yang jalani aja ya tetap saya jalanin dulu dan tapi saya udah bersyukur banget ya. Jadi Ya, suami udah, memberikan support system dan berperan sebagai suami yang baik, sebagai bapak yang baik itu adalah udah bantuan yang luar biasa banget. gitu. Seru ya. Ketika ngomongin keterlibatan suami, mungkin kita bisa bikin satu tema khusus nih tentang ini ya, karena ini seru banget kalau emang perlu dibahas. Oke, next kita ada dari Kak siapa lagi? Dari Silakan. Kak Fatia, Hmm? ini terkait usia anak ya, Ya. umur 5,5 tahun, gimana jika anak meminta sekolah formal karena teman-teman lingkungannya bersekolah? Ya. Gimana memahamkan dan mengarahkan agar proses homeschooling bisa berjalan optimal ya? Pernah ngalamin nggak Kak Miki anak minta sekolah? Alhamdulillah enggak itu. Kenapa kira-kira ya? Jadi, saya juga nggak tahu ini kenapa kok. Jadi saya pernah gini, "Kamu itu aja ya, biar kayak si itu, kamu Hmm. sekolah gitu ya pagi-pagi ke Hmm. situ, ya nanti kamu belajarnya sama sensei, Hmm. sama Umi, sama gurumu, nggak sama Umi," gitu. Hmm. "Nggak mau, aku maunya sama Umi," gitu. Oh Nah, ya udah alhamdulillah gitu. Tapi waktu itu ada teman-teman, waktu kami masih tinggal sama mertua gitu. Jadi, mertua itu kan, pensiunan guru gitu kan. ya. Yang pada waktu mungkin di belakang saya itu nyonding anak-anak gitu kan, "Kamu kapan sekolah-sekolah?" Gitu kan. Terus akhirnya si anak sulung kami itu bilang, "Aku mau sekolah deh," gitu kan. Tapi itu pun karena sounding dari mbahnya. Tapi ketika saya tanya, "Emang sekolah itu apaan sih Mas?" Gitu. "Sekolah ya nggak tahu," gitu kan. Oh, terus saya gali lagi ternyata memang dia tahu istilah sekolah itu adalah dari mbahnya. Nah, ketika waktu itu si anak sulung itu ngomong gitu, di situ ada mbahnya, nggak begitu saya tanggepin karena, saya ketika saya gali, "Emang sekolah itu apa sih, Nak?" Dia Hmm. bilangnya, "Ya nggak tahu," gitu. Oh, ya udah nggak saya teruskan gitu. Nah, untuk kasusnya Kak Fatia ini, itu kan anak terpengaruh oleh lingkungan. Yang pertama bisa Kakak gali lagi itu sebenarnya anak pingin apanya, apakah anak pingin, pakai seragam, pingin pakai tas, pingin bareng sama temennya, ataukah yang lain. Karena gini, apa yang disampaikan oleh anak itu, belum tentu semuanya 100% itu kita perlu nanggapi dengan serius gitu. Apalagi di usia 5,5 gitu, kadang-kadang mereka itu masih suka ikut-ikutan. Itu jadi silakan nanti Kakak, observasi lebih dalam dan ditimbang gitu kan, ini, perlu memberikan, jawaban yang, serius apakah enggak gitu kan. Kalau saya sendiri ya Kak, tapi jangan ditiru Hmm. ya. Karena ini dulu, anak itu ketika saya tanyain gitu, "Kamu ingin sekolah sama kalau sekolah itu artinya kamu belajar sama sensei, kamu nggak belajar sama Umi?" Terus dia bilang, "Aku mau belajarnya sama Umi," gitu. Dan, saya tidak begitu ini ya, nggak begitu, apa namanya,
ngurusi ini ketika anak ngomong sekolah, "Aku mau sekolah, aku nggak mau sekolah," gitu. Ya saya cuman bilang, "Oh iya iya iya," gitu aja, tapi nggak begitu saya ini kan, nggak begitu saya terlalu pikirin gitu, karena memang di usia seperti itu dia masih molah-malih itu apa ya Mas Adit ya, masih Ya, berubah-ubah gitu. betul. Makanya kalau tipsnya Mbak Lala itu adalah homeschooling dan sekolah itu kan keduanya sama-sama alat nih, Kak Fatia. Dan anak itu sebagaimana orang tuanya pasti akan mencari hal yang paling enak dan menguntungkan buat dia. Jadi kalau sampai dia ngelihat anaknya teman-temannya sekolah terus kelihatan asik, yang perlu ditanyakan adalah apa ya yang bisa kita lakukan sehingga keadaan di rumah jauh lebih asik daripada yang di sekolah itu gitu. Mungkin bisa ditanyakan, kenapa kamu pengen sekolah? Aku pengen pakai seragam. Ya udah, besok nanti Umi bikinin seragam ya. Seragamnya kayak gitu. Kamu mau warna apa seragamnya misalnya gitu. Atau kemudian kenapa kamu pengen sekolah? Iya, kayaknya mereka enak banget bisa makan bekal. Oh gitu. Oh gitu. Nanti besok kita bikinin bekal. Ada tas sekolahnya juga. Nanti kita makannya di taman, tapi bukan di sekolah gimana? Itu hal-hal yang kadang-kadang perlu ditemukan dulu tuh Kak Fatia, apalagi anaknya 5,5 tahun. Jangan-jangan sebetulnya kepengen sekolahnya cuma Pengen pakai cuma tas. pengen pakai tas, kepengen main sama teman-teman. Nah, kok pengen main sama teman-teman, eh, kalau mainnya nggak pas tadi pagi gimana, pagi sama Umi dulu, ntar sore kita main sama teman-temannya, misalnya seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu ditemukan sehingga anak melihat bahwa nanti jadi seperti anaknya kami gitu ya, yang kemudian ketika ditawarkan enggak sama Umi aja, kenapa? Karena menurut dia belajar sama Umi jauh lebih enak, lebih asik. Nah, itu yang perlu ditemukan ya Kak. Terima kasih sudah berbagi. Silakan Kak Miki kalau ada hal yang menarik dari kolom chatting sepertinya nih. Kak. Waktu kita ternyata sudah tinggal 7 menit lagi aja. Silakan Kak. Oke, kalau dari Kak Khairul Imam itu Mm-mm. homeschooling kalau searching di Google adalah menggantikan sekolah formal menjadi pindah di sekolah informal. Dari SD hingga SMA. Lalu kalau ujian nasional nanti mendapat penyetaraan. Kalau yang betul dan arahan dari Rumah Inspirasi gimana ya dalam pembentukan sekolah formal dan informal ini? Oke. Ya, teman-teman, jadi ini sesuatu yang unik di Indonesia. Saya ngasih contoh ya. Mm. Jadi di Indonesia itu istilah homeschooling itu diterjemahkan secara polos menjadi sekolah at home, school at home, gitu kan. Sedangkan dalam arti yang sebenarnya yang ada di luar negeri itu, homeschooling itu home-nya adalah family. Jadi home-nya itu family dan ini itu sekolah yang diselenggarakan oleh keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga. Di Jepang, dulu kan saya stay di Jepang. Pada waktu pandemi, homeschooling itu mulai merebak. Orang itu akhirnya pelan-pelan mulai mengenal homeschooling. Mereka disebutnya sebagai home education. Nah, kalau di sana itu, walaupun baru lahir, ibaratnya itu baru dikenal lebih duluan Indonesia, tapi mindsetnya benar Kak. Dan prosesnya itu ya yang sama dengan yang proses yang dilakukan oleh di luar negeri. Jadi homeschooling itu anaknya nggak disekolahin, di sekolah formal, tapi dikelola oleh keluarga. Dikelola oleh keluarga itu bukan berarti orang tuanya jadi guru ya. Orang tuanya itu bisa memilah mana kegiatan yang dipegang sendiri, mana yang tidak. Misalnya nih, orang tua jago matematika tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggris, anak diikutkan klub atau EXL atau Reading X itu kan, pakai alat gitu. Ataukah pakai bimbel di luar. Ataukah mau datangin guru privat, itu boleh. Nah, ada juga ini salah satu seorang pendidik gitu kan, yang juga homeschooler. Beliau ini seorang guru, seorang peneliti lead bank, dan sekolah juga mengambil pendidikan early years education di luar dari Indonesia, tapi sekolahnya itu online gitu loh teman-teman. Jadi muridnya itu dari seluruh negeri. Nah, ngomongin tentang homeschooling juga gitu. Ketika ditanya gimana dengan anak-anakmu? Oh, anak-anakku homeschooling. Gimana kemudian ngomong tentang kondisi homeschooling di Indonesia. Uniknya hanya di Indonesia loh homeschooling itu dilembagakan. Mohon maaf ya. Jadi di Indonesia itu homeschooling melati, homeschooling anggrek, homeschooling sakura gitu. Jadi ada lembaga yang menggunakan kata homeschooling di depannya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Mengapa kok kurang tepat? Kita wajar dulu ya. Maksudnya itu kita maklumi karena homeschooling itu istilahnya kan dari luar negeri. Dan mungkin beliau itu yang punya lembaga itu
menerjemahkan dengan polos kata home itu adalah at home, jadi school at home. Padahal spiritnya itu sangat berbeda. Teman-teman silahkan mencari jejaring gitu ya dengan para praktisi homeschooling yang ada di luar negeri. Itu banyak banget. Dan di sana itu nanti teman-teman bisa lihat ada keluarga homeschooling yang menggunakan metode Montessori, metode Charlotte Mason, Waldorf, itu semuanya itu juga homeschooling diselenggarakan oleh keluarga. Tapi mereka untuk masalah hukum kalau di Indonesia ya kita kan di PKBM ya Mas Andit ya untuk ngurus ijazah paket A, B, C itu di PKBM. Tapi uniknya juga di Rumah Inspirasi itu Mas Aar juga udah menyampaikan homeschooling itu bukan sekedar menyekolahkan anak di PKBM. Jadi beda. Menyekolahkan anak di PKBM itu anak disekolahkan di PKBM, kurikulumnya ngikut sana, orang tua nggak begitu ini, itu juga kurang tepat sih, karena boleh itu misalkan ikut PKBM yang di PKBM-nya itu ada kegiatan-kegiatan harus daring, harus ada kegiatan online seminggu 2 kali, silahkan boleh ikut itu, tapi orang tua tetap mengawal gitu. Orang tua masih punya otoritas. Yang bedakan homeschooling dengan sekolah formal itu adalah otoritas dari keluarga. Keluarga bisa milih gitu, mana yang mau dipegang sendiri, mana yang enggak. Nah, kayak gitu ya Kak Khairul Imam. Kak Khairul Imam kalau ikut program Jumpstart, saran saya bisa diikuti sampai akhir gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di grup WA, nanti biar direspon oleh Mas Aar ataupun Mbak Lala di sana. Oke, kemudian dari Kak Fuada itu, halo Kak, aku juga merasa sendirian karena sebagian besar tanggung jawab anak-anak ke saya. Tapi aku sebagai mamanya lebih condong homeschooling karena anak sering ngomongnya pengennya belajar sama mama aja di rumah. Kebetulan sekarang sedang masuk early childhood education di Finland, oke. Tapi galau juga masalah adaptasi bahasa. Tujuan dimasukkan ke sana supaya bisa cepat belajar bahasa. Mungkin ada saran, siap menampung sarannya. Oke, Kak Fuada. Ini banyak banget ya yang di ini. Mungkin nanti bisa nyambung di grup WA kali ya. Kak Fuada ada di grup Jumpstart. Mungkin bisa disampaikan ulang di sana nanti biar ada respon juga dari Mas Aar. Nanti saya juga bisa nambahin di situ. Di Lalanya sudah 1 menit menjelang setengah 9. Memang obrolan ruang berbagi ini 1 jam itu memang pasti terasa kurang. Tapi kita batasi saja ya kami untuk sekarang. Jadi terima kasih teman-teman sudah berbagi malam hari ini. Sebenarnya materi yang tadi ditanyakan oleh Kak Khairul itu adalah materi di ruang sebelah, yaitu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah ya itu. Jadi tapi tentunya ketika teman-teman di usia dini dan penasaran masa depan anak homeschooling itu seperti apa, memang disarankan juga mengambil antara Jumpstart homeschooling usia sekolah yang sedang dibuka sekarang atau kemudian mengambil kelas memulai homeschooling usia sekolah, karena di sanalah nanti teman-teman bisa mendapat bayangan, oh ternyata homeschooling anak usia sekolah demikian, oh ternyata untuk mendapatkan ijazahnya harus mendaftar di PKBM. Kami sangat menyarankan kalau anak-anak yang sudah masuk usia sekolah dan mau homeschooling, segera mendaftar di PKBM agar secara legalitas ketika nanti suatu hari anaknya pengen kuliah, tidak bermasalah atau tidak harus menunda lama untuk mendapatkan ijazah paketnya dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang teknis yang dibahaskan di ruang sebelah. Jadi silakan kalau misalnya memang tertarik mau membahas atau mau cari tahu lebih jelas tentang homeschooling usia sekolah, ada kelasnya, ada Jumpstart-nya yang sedang dibuka sekarang dan masih menerima pendaftaran sampai hari Rabu, karena kalau sudah lewat hari Rabu udah nggak terima pendaftaran lagi karena webinar keduanya sudah dijalankan, sudah agak panjang ketinggalannya. Jadi kalau masih webinar pertama masih boleh lah kita terima susulan, tapi setelah itu sudah nggak terima lagi. Oke, Kak Miki, terima kasih banyak. Mohon maaf nih ya teman-teman semua di kolom chatting, seru-seru juga sharingnya, mungkin tidak bisa kami bacakan, tapi ini menyenangkan gitu ya karena teman-teman aktif berbagi dan kemudian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua dalam mengekspresikan, dalam merefleksikan, dalam berbagi juga. Dan bila tidak ada halangan, maka ruang berbagi ini akan terus diadakan setiap bulannya untuk menjadi fasilitas buat teman-teman berbagi. Oke, kita foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya yang mau difoto. Silakan Kak Miki, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari obrolan kita malam hari ini yang seru banget. Iya, terima kasih banyak teman-teman yang udah berbagi gitu. Yang obrolannya seru banget teman-teman, apalagi menjelang akhir makin seru gitu. Ya. Jadi mohon maaf apabila ada yang belum sempat direspon. Jadi bisa disampaikan lagi, diulang di itu ya,
di grup WA gitu agar mendapatkan respon yang seperti yang Kakak harapkan, dan nanti di situ juga bisa diskusi lebih lanjut. Nanti ada respon dari Mas Aar, dan kalau yang terkait mungkin saya juga bisa nambahin di situ. Dari Kak Fuada, kemudian beberapa teman lainnya yang tadi itu, dari Kak Maulida, dari Kak Dona, silakan lagi nanti disampaikan di grup Jamstart. Ya, intinya ketika kita mau homeschooling, mau memulai, alasan itu penting banget teman-teman semua. Karena tantangan niscaya terjadi, halangan niscaya ada aja, situasi dan suasana keluarga tidak bisa diduga. Oleh karena itu alasan itu perlu punya, karena itulah yang akan menjadi pegangan kita bahwa oke, halangan apapun akan kita jalani bersama, karena aku tahu ujungnya itu baik untuk anak-anak. Itu yang penting untuk kita temukan. Dan seru banget nih tadi kayaknya ngomongin soal peranan suami, kenapa sekarang ada 2 bapak-bapak nih di layar saya selain saya. Mantap. Makasih ya teman-teman. Ini salah satu contoh ya, menang banyak lah kalau kemudian bapak-bapaknya udah pegang ya. Mudah-mudahan bisa ikut berbagi, ikut menguatkan para ibu-ibu di luar sana, para istri-istri semua, supaya kemudian bisa dapat menjalani homeschooling dengan asik. Saya foto dulu. Mohon maaf untuk Kak Fatma dan Kak Elsa karena perangkat saya sudah agak kelamaan, jadi belum kelihatan wajahnya. Jadi nanti kalau ada fotonya boleh ditempel sendiri mungkin. Oke, kita foto dulu. Siap-siap semuanya. 3, 2. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya di malam hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Kak Miki sudah kembali menemani teman-teman semua di ruang berbagi homeschooling usia dini. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Buat teman-teman yang sedang ikut program Jamstart, selamat menikmati prosesnya. Buat teman-teman yang di kelas memulai homeschooling usia dini, teman-teman ada grup WhatsApp yang bisa dimanfaatkan untuk diskusi dan berbagi, dan tentunya materi-materi di ruang kelas silakan dimanfaatkan. Khususnya kartu-kartu sensori gitu ya. Sayang banget nih kalau kemudian di usia golden age-nya anak-anak di usia dini ini kemudian ada sensori yang ternyata belum terintegrasi karena keasikan kegiatan tidak di alam. Nah, itu nanti itu seru banget. Oke, terima kasih teman semua. Sampai kita ketemu. Saya tutup dengan sebuah pantun. 2025 adalah tahun yang baru. Diawali dengan matahari yang terbit di waktu fajar. Memulai homeschooling usia dini memang seru. Yang penting ortu siap dan mau belajar. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu di WhatsApp kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.